tangannya dong, Masya Allah. Ya buat jamaah Islam yang ada di rumah ya yang baru bergabung kita kenalkan lagi. Kita masih ada di kota daerah istimewa Yogyakarta. Masya Allah luar biasa. Dan di sini kita bersama Pak Wakapolda dan jajarannya yang mau menerima curhatan dari masyarakatnya nih. Ya kalau gitu kita coba minta perkenalkan dulu nih Bapak ini didampingi oleh banyak orang. Ada 3. Pak izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, saya Komisaris Besar Kordi. Saya sebagai Kepala Biro Logistik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, saya nama Sigit Jatmiko lengkapnya, pangkat Komisaris Besar Polisi. Pada saat ini saya menjabat sebagai Inspektor Pengawas Daerah di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Wah. Dilanjutkan Pak Kombes Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, nama saya Nanang Junaidi, Kombes Pol. Saya sebagai Karo SDM Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya mau nanya buat jamaah yang hadir di sini yang mau bertanya boleh, silakan. Silakan angkat tangannya ayo yang mau curhat. Ustaz Maulana mau izin. Biasanya paling banyak masalahnya adalah ibu-ibu. Oh, masa? Sini Bu. Waduh, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolda beserta jajaran yang kami hormati, Ustadz Maulana, Ustadz kru dan semua Trans TV yang hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan nama saya RR Umi Jubaidah. Kebetulan saya tim Salawat Berjanji Masjid Patok Negoro. Oh Masya Allah, tim salawat. Ada yang mau ditanyakan sama Pak Wakapolda? Ada sama Pak Ibu? Kapolda. Boleh. Saya mau bertanya Pak Kapolda, saya punya motor kuno 2. Oh. Itu sudah mati tidak terisi 2 tahun. Apakah di Polda ada pemutihan? Kalau ada, terus apa syaratnya? Apa bagaimana? Apakah di Polda juga sudah melayani itu? Oke. Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Masya Allah. Satu aja. Satu aja, mau jawab banyak. Masalahnya pertanyaannya 1, motornya 2. Mohon izin, Pak, izin Pak silakan dijawab. Oh, Makasih banyak, tepuk tangan deh buat Ibu dong. Yang motornya pajaknya mati 2 tahun. Ya jadi dalam peraturan kepolisian memang dalam pelayanan publik itu memang ada. Jadi kendaraan-kendaraan yang sifatnya mati pajaknya atau mati kendaraannya itu dengan dispenda itu nanti kita bisa diurus di Samsat Bu ya. Di Samsat Sleman, kalau memang kan itunya di Sleman, nanti di Samsat Sleman sudah ada pengaturannya. Nanti untuk bisa dihidupkan. Cuman kenapa kok motornya tua kok sampai 2 tahun? Itu sebenarnya nggak mati Bu, busuk. Ingat, semua harta yang kita miliki akan diminta pertanggungjawabannya. Masya Allah. Berani memiliki barang berarti berani untuk bertanggung jawab. Motor yang belum dibayar pajaknya berarti Anda malas mengurusnya. Kalau memang tidak mampu mengurusnya, lebih baik kasih yang tidak punya motor. Nah. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Tepuk tangan dong buat Pak Wakapolda dan jajarannya. Dan juga Ibu yang bertanya, insya Allah masih bisa ya Bu ya, secepatnya Bu. Sebelum peraturan baru nanti katanya 2 tahun gak diperpanjang jadi motor scrap doang katanya. Ya oke. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah. Masih membahas tentang ini dia rahasia pemimpin ahli surga. Dan sekarang kita lanjut lagi ada pertanyaan yang menarik ini ya. Yang biasanya ini bicara pemimpin ini mempunyai keluarga ini biasanya menjadi tumpuan dia. Yang namanya pemimpin itu pasti jadi tumpuan keluarganya. Dan pertanyaannya, apakah benar pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tegas di luar rumah tapi lembut di dalam rumah? Wah ini Masya Allah. Dan ada kita pernah lihat juga ada orang yang katanya galak di luar, di rumah juga galak. Nah Ustadz Syam, ini mohon izin nih Ustadz Syam nih penjelasannya, fadhol. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
panutan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang yang memimpin semuanya. Bukan hanya memimpin manusia, tapi memimpin alam semesta, utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rahmatan lil alamin, untuk alam semesta. Subhanallah. Maka ternyata bagaimana sikapnya Nabi SAW di luar rumah dan di dalam rumah. Kalau di luar rumah Nabi menunggangi kuda dengan gagahnya, masuk dalam rumahnya menjadi kuda-kudaan bagi cucunya. Bahkan Nabi SAW dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi itu malu, Nabi itu tawadhu, Nabi itu menjahit sendalnya sendiri. Nabi kerjaannya cuma keluar rumah untuk sholat, pulang ke rumahnya bantuin lagi istrinya. Subhanallah, sampai waktu sholat ke masjid lagi, pulang ke rumahnya bantuin lagi istrinya. Ada di antara kita rajin ke masjid, subhanallah, tapi pulang dari masjid marahin istrinya. Ada di antara kita rajin ke masjid, tiap 5 waktu ke masjid, tapi pulang dari masjid semua salah. Berasa dia udah pulang dari surga. Ini saya pulang dari surga ini. Saya ini penghuni surga, kau itu neraka di rumah. Subhanallah. Apakah itu efeknya berjamaah? Bukan itu efeknya berjamaah. Berjamaah mengajarkan kita memberi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Untuk memaafkan, untuk berdamai, berakhlak kepada keluarga. Bukankah Nabi mengingatkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Jamaah. Jadi apakah seorang pemimpin mesti tegas di luar namun lembut di dalam? Tidak. Mesti tegas di luar, tegas juga di dalam. Kalau urusan syariat. Lembut begitupun lembutnya. Lembut di luar kepada sesama dan juga lembut juga kepada keluarga. Jangan kalau di luar lembutnya subhanallah. Kenapa? Karena kalau di luar banyak yang memuji. Masya Allah Pak Haji, Masya Allah Pak Haji. Makanya mohon izin sedikit. Saya dikasih challenge atau tantangan oleh keluarga saya, oleh orang tua saya bilang, saya tidak mau khutbah di kampung, tidak mau saya ceramah di kampung. Apa kata bapak saya? Nanti seorang itu diakui kalau sudah ceramah di kampungnya. Kenapa? Karena orang kampungmu lah yang paling tahu aibmu. Jadi kalau kau sudah ceramah di kampungmu, berarti kamu adalah seorang penceramah yang benar. Tapi kalau kau berani ceramah di luar, lalu tidak berani ceramah di kampungmu, berarti masih ada aibmu. Subhanallah, wallahu ta'ala. Karena sekarang kita lanjut lagi, masih di tema kita pagi hari ini ya, tentang ini dia rahasia pemimpin ahli surga. Nah ini kita lanjut bicara masalah pemimpin nih. Pemimpin ini Masya Allah, kalau orang bilang, orang luar negeri bilang the right man on the right place. Jadi orang yang tepat memang harusnya jadi pemimpin. Bukan orang-orang ini yang gak ngerti apa-apa semuanya mau jadi pemimpin. Dia gak tahu bahwa pemimpin itu nanti yang paling belakang, paling lama dihisapnya. Mohon izin Ustadz Maulana penjelasannya untuk orang-orang pemimpin ini, kalau bisa pemimpin ini memang yang cocok. Jangan yang gak cocok memaksakan diri. Mohon izin. Iya. Makanya bagusnya pemimpin itu karena ada karirnya. Betul. Karena pasti menurut keahliannya. Betul. Ibu, semua akan jadi pemimpin. Ibu-ibu juga akan jadi pemimpin di dapur. Kalau mau memimpin cuma satu orang, menjadilah suami karena ada istri di situ. Kalau mau lebih banyak lagi, jadi ada anaknya. Mau lebih banyak lagi, jadi ketua RT. Lebih banyak lagi ketua R. Mau lebih banyak lagi? Kuwu. Mana? Yang baju biru, kuwu, lurah. Maka yang memimpin harus adil, yang dipimpin harus nurut. Oke? Karena demi kebaikan kita. Karena memang tujuan penciptaannya. Dan ingat, seperti anak kecil ini, insya Allah akan jadi pemimpin. Atas mainannya. Kalau besar mau jadi apa sayang? Wah. Kalau besar mau jadi apa? Jadi polisi. Mantap. Masya Allah. Woi, salim nak. Wah. Kalau besar mau jadi polisi. Dari sini kita bisa belajar bahwa Allah menciptakan kita untuk jadi pemimpin. Minimal memimpin diri sendiri.
ada pengawasan, ada teliti dari pikiran hati. Kalau hati kita mengontrol semuanya, jamaah, tidak semua yang didengar diucapkan. Harus melewati jalur, dipikirkan, dimasukkan di hati, baru diomongin. Dilihat dengan jelas, dengarkan baik-baik. Itu luar biasa loh, tidak gampang. Dan menjadi orang lebih baik kalau dia jadi mulia. Saya kira takut jatuh saya. Tepuk tangan Pak. Wah, paling enggak di Trans TV kenal Pak Tarno. Sulap gitu jadinya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiran. Jamaah. Kita lanjut lagi masih di tema kita pagi hari ini. Ini dia rahasia pemimpin ahli surga. Nah, bicara masalah ujian nih. Biasanya orang bilang ujian tuh apa sih? Kalau kita kesusahan tuh ujian namanya. Wah, itu kan menurut kita. Ternyata ya, menjadi pemimpin juga banyak ujiannya. Apalagi pemimpin itu didekatkan yang namanya kesenangan dan segala macam. Jangan sampai istilahnya istidraj ya Ustaz Syam ya. Kita minta penjelasan sama guru kita Ustaz Zalulung. Ustaz Zalulung, tafadhol penjelasannya. Kalau kita ngomongin jabatan, kepemimpinan, emang kita tuh ngeliatnya kayaknya seneng aja ya. Wah enak banget nih. Bagaimana, apakah itu satu ujian juga? Ya iyalah ujian. Ujian tuh gak selalu yang jelek-jelek, bisa jadi jabatan, rezeki, keuangan, semuanya ujian. Do you understand? Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya yang namanya ujian itu fisyari wal khairi. Ada ujian keburukan, ada ujian kesenangan. Keburukan apa? Sakit mungkin, musibah, segala macam yang gak enak. Tapi wal khairi juga fitnah, kebaikan juga ada juga ujian. Mungkin kita banyak yang namanya hartanya, segala macam, cantik ya kan. Kemudian sukses, itu juga ujian. Cantik ya kan, itu juga ujian. Jadi yang pertama, apa yang kita terima dari Allah itu harus kita syukuri. Orang beriman itu keren, ketika dapat ujian dia bersabar, ketika dapat nikmat dia bersyukur. Kalau dapat ujian dia kalau dapat nikmat dia bersyukur. Jadi mudah-mudahan pada pemimpin kita yang memang menjadi ahli surga, amin. Menjadi pemimpin yang benar-benar bisa memimpin dirinya. Memimpin anak-anaknya, keluarganya, rakyatnya. Ya, kalau RT memimpin yaitu rukun tetangga. Jadi pemimpin itu harus benar-benar seperti guru kita nyatakan tadi, lembut di dalam, lembut di luar, dalam kasih sayang. Tegas di dalam, tegas di luar, dalam syariat. Jadi kalau kita ngomongin apakah benar ujian, benar sekali. Mudah-mudahan yang mendapatkan nikmat tetap bisa berbagi nikmat. Fa'amma binikmati rabbika. Kalau dapat nikmat, mungkin dapat jabatan, rezeki, maka boleh diceritakan. Dengan apa caranya? Pertama, ceritain deh tuh. Karena saya dapat nikmat, yuk kita syukuran. Karena saya dapat nikmat, yuk kita sedekah. Karena saya dapat nikmat, yuk tolong ajarkan kami jadi pemimpin yang baik. Karena saya dapat nikmat sebagai seorang istri, tadinya saya jomblo, sekarang menikah. Saya nikmat nih, yuk kita syukuran, saya sudah menjadi seorang istri. Pas punya anak syukuran lagi, akekahan. Pas lagi hamil syukuran lagi. Jadi banyak syukurannya, do you understand? Karena Ustazah ini Lulung, majelis taklim. sebentar. Apa? Ustazah Lulung, ini di Jogja. Oh iya. Orang Jogja tuh lembut-lembut. Oh iya. Ustazah Lulung, kaget semua mereka. Masya Allah, terima kasih Ustazah, banyak balik Ustazah balik. Lulung. Masya Allah, kaget-kaget orang Jogja mau Ustazah Lulung. Apalagi ibu yang sebelah sini. Waduh kaget. Waduh kaget. Ya. Nah kita akan kembali lagi membacakan pertanyaan masuk atau memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di sini. Yang mau bertanya sama guru-guru kita boleh. Kalau gitu kita siapkan lagi nih ya. Yang mau bertanya boleh, kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita kasih kesempatan yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Oke. Aku. Yang mana? Yang ini Bapak. Oh Masya. boleh. Wah, salaman. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Pak Ngadiman Udinanang. Ngadiman. Tinggal di mana Pak Ngadiman? Di Sleman, Wedo Martani. Dekat Sleman. apa itu? Itu dekat
Hati TV. Oh. Ada pemanjarnya itu. Oh iya. RT berapa Pak? RT berapa? RW berapa? Ada lagunya. Apa itu lagunya? RT 5. RW 27. RW 27. Itulah Lah. nomor rumah. Oh, tuh. bukan RT RW itu nomor rumah. Lucu juga. Iya. Pak, pertanyaannya Pak, yang di rumah nungguin ini. Pertanyaan. Ayo. Itu orang penasaran. Pertanyaannya Pak Ustadz, Ya. bagaimana seorang pemimpin itu dikatakan sering bilang bohong? Hah? Nah, pemimpin kan kadang-kala janji palsu. Janji palsu. bilang bohong. Oh, janji palsu. Sebelum dapat jabatan, janji-janji. Janji-janji. Dapat jabatan, lupa. Lupa. Jawab sendiri. Pak Ustadz itu tentang hukum. Oh. Iya, kalau Pak Ustadz tentang ilmu. Iya, Pak. Iya, Pak. ilmunya itu. Oke, Iya. dicecer terus nih saya demen nih. Iya, harus Pak, dong. dijawab Pak. Mumpung- Kalau mumpung Bapak di nggak sini. puas jawabannya bawa pulang Ustadznya Pak. Iya. Nanti tak gendongi. Iya, iya. Tunggu dulu. Bapak nanya ke saya tentang pemimpin yang tidak memenuhi janjinya. Janjinya. Habis saya jawab, langsung saya dijemput. Enggak, secara hukum Islam Oh, secara bagaimana? hukum Islam. Kalau begitu, kita tanya sama Ustadz Syam. Monggo Pak Ustadz Sam ya. Jangan saya jawab, Ustadz Iya, Syam. iya, iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi kalau ditanyakan adakah amalan-amalan agar kita tidak seperti orang yang suka memberikan janji palsu? Maka yang pertama jadilah orang yang soleh. Orang soleh yang bagaimana? Orang soleh yang bertakwa. Siapa itu yang bertakwa? Setiap Jumat diingatkan oleh khatib. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Biasanya kalau khatib sudah sampaikan itu Pak udah mulai ngantuk kita. Ya. Kapan segarnya? Pada saat khatib bilang Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Baru wah alhamdulillah. Ya. Biasanya seperti itu. Bertakwa kepada Allah, maka kalau ingin menjadi orang yang tidak memberikan janji palsu, jadilah orang yang takut kepada Allah. Bukan hanya takut dengan masyarakat, bukan hanya takut dengan yang dipimpinnya, tapi takut karena Allah. Ibu, kalau mau menjadi seorang istri yang taat kepada suami, maka takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena setiap memandang suami bukan memandang suaminya, tapi memandang bahwa Allah yang memerintahkan saya untuk taat pada suami, bukan gara-gara dia. Jadi mau dia baik, mau dia pelit, mau dia tidak pelit, mau dia jujur, mau enggak jujur, tetap ibu taat kepada suami. Kenapa? Setuju. Karena Allah yang memerintahkan. Setuju. Masya Allah. Persoalan dia menepati janji atau tidak, Iya. kita harus tetap taat. Betul Ustaz. Yang pertama takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah tentu saja takut untuk tidak menepati janjinya, takut untuk ingkar kepada janjinya. Makanya pilihlah pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau udah takut sama Allah udah nggak dijagain lagi. Mau dijagain KPK, mau dijagain ini, kalau nggak takut sama Allah Subhanallah tetap saja berkhianat. Tapi orang yang takut sama Allah, mau sendirian atau sedang beramai-ramai, tetap saja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah memberikan janji palsu. Yang kedua, mintalah doa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Minta sama Allah untuk diberikan daripada petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta, ya Allah berikan kepada aku al-huda, berikan aku hidayah, berikan aku petunjuk ya Allah. Subhanallah, minta jalan yang lurus ya. Wattuqa, berikan aku rasa takut, berikan aku ketakwaan ya Allah. Wal afaf wal ghina, minta juga kekayaan sama Allah. Kenapa minta kekayaan sama Allah Subhanahu wa taala? Supaya tidak cari-cari daripada jalan yang lain yang diharamkan sama Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal sehingga aku tidak mencari yang haram. Ya Allah, kayakan aku dengan meminta kepadamu sehingga aku tidak meminta selain darimu ya Allah. Kemudian semua bisa diatasi dengan sedekah. Insya Allah jadi Ini baik. apa sih? Apa Oh, Ustaz Sam lagi tausiah, malah selfie-selfie. Ya Allah. Harusnya kan Baju kita garis-garis. Cakep Pas bagus. ikut banget sama di atuh. atas tuh. Bagus banget tuh. aduh Ikut jangan kan. selfie-selfie Selfie dong. dulu aku. Wih. Aku mau selfie. Kenapa aku. sih harus selfie? Kan Kan lagi dengar cakep. ceramah. Ya Ya. di atas. Udah, Ini biarin bagus lah banget. Gambar. sekali-sekali. Saya dengar di Jogja juga banyak Oh. banget kayak tempat-tempat pemandangan yang indah ya Pak. Ah, ya? iya. Ibu ya. Masa sih? Ada lagi. Mampir itu. Kita selfie aja tuh. Iya kita. Tuh, bener selfie aja tuh. Kan Coba cakep lagi kan? angle-nya agak ke Oh, bawah. begini. Nih, Oh, coba iya. lagi. Tuh, ya kan? Cakep banget Bagus ya. sama baju kita mirip. Ya. Ya Allah keren banget Bagaimana? Pak Ustadz. Tuh, ya. Aduh, Keren biar kan? bagaimana fotonya, Dari Bu? tadi kita tahan-tahan gak selfie jadi selfie sekarang nih. Dari tadi aku.
Ya Allah, pada sibuk. Ya udah deh, jemaah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Ikuti perjalanan kita. Tetap masih di daerah istimewa Yogyakarta. Alhamdulillah. Ayolah ya Allah.